Renungan Katolik, mengenal diri, mengenal Allah 4 tingkat keberadaan menuju kesadaran ilahi. Sering overthinking dan gampang reaktif, itu karena kita sering terjebak di level diri yang salah. Ternyata, ada 4 tingkatan diri kita, dari yang paling luar sampai ke hati Allah sendiri. Yuk, bongkar rahasianya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam perjalanan iman kita, panggilan untuk mengenal diri adalah sebuah gerbang menuju pengenalan akan Allah, para Bapa. Gereja telah lama mengajarkan bahwa siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Allah. Namun, seringkali kita terjebak dalam permukaan diri kita, dalam kegaduhan pikiran dan emosi, sehingga sulit menemukan kedamaian dan hadirat Tuhan. Mari kita telah 4 tingkatan keberadaan diri kita, dari yang paling luar hingga ke sumber terdalam. 1. Pentingnya akal dan kesadaran melampaui reaktivitas. Mayoritas manusia hidup dalam keadaan banyak pikiran, khawatir, dan tidak menemukan solusi daripada berpikir menggunakan akal budi yang diterangi iman untuk mencari solusi. Ini membuat kita cenderung reaktif daripada responsif. Orang yang reaktif, perilakunya didorong oleh faktor luar, dipicu oleh perkataan orang lain, situasi yang tidak menyenangkan, atau ekspektasi duniawi dan cenderung tidak bahagia. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk menggunakan akal budi kita sebagai anugerah Tuhan, akal budi yang diselaraskan dengan iman dan dibimbing oleh Roh Kudus, memampukan kita untuk tidak hanya mengamati masalah, tetapi mencari solusi yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita diajak untuk tidak sekadar banyak pikiran yang membebani, melainkan untuk berpikir secara reflektif, kontemplatif, dan mencari hikmat ilahi. 2. Membaca diri sendiri. Ikra kitabaka, membaca kitab dirimu, cermin hadirat Allah. Dalam tradisi spiritual universal, ada ajakan untuk membaca kitab diri sendiri, ikra kitabaka. Ini berarti mengobservasi diri dengan cermat dan jujur, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita kembali kepada diri kita sendiri, melalui pengamatan diri yang cermat, yang dalam Katolik kita sebut pemeriksaan batin. Kita dapat melihat pola-pola dosa, kebiasaan buruk, tetapi juga anugerah dan talenta yang Tuhan berikan. Diri kita adalah cermin hadirat Allah. Dengan memahami cara kerja pikiran kita, emosi kita, dan motivasi terdalam kita, kita dapat mengenali di mana Allah sedang bekerja dan di mana kita perlu menyerahkan diri lebih dalam kepadanya. 3. 4 tingkat diri, menjelajah kedalaman jiwa. Mari kita selami 4 tingkat diri yang memampukan kita memahami kompleksitas keberadaan kita. Aku satu, true source, Allah Bapa, sumber sejati dan keintiman ilahi. Ini adalah sumber tunggal yang sejati, Allah Bapa. Dia selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, mengutip dari spiritualitas timur, dan tidak memerlukan jarak untuk kita kembali kepadanya. Dia adalah Alfa dan Omega, dari mana segala sesuatu berasal dan kepada siapa segala sesuatu akan kembali. Dalam iman Katolik, Aku satu ini adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah pencipta dan pemelihara kita. Keintiman dengannya adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual kita. Aku dua, Ruh, True Self, Roh Kudus dalam diri, percikan cahaya ilahi. Aku dua adalah percikan cahaya dari sumber sejati, sering disebut sebagai kesadaran murni atau True Self. Ini adalah bagian terdalam dari diri kita yang bersifat tenang, damai, dan bahagia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah tempat di mana Roh Kudus bersemayam, memampukan kita untuk mengenal dan mencintai Allah. Ini adalah pusat ketenangan kita, tempat di mana kita dapat mengalami damai sejahtera, Kristus yang melampaui segala akal. Aku tiga, jiwa, nafs, ego, sarang drama dan keruwetan. Aku tiga adalah jiwa kita, kumpulan pikiran, perasaan, dan emosi yang membentuk ego dan identitas kita yang bersifat duniawi. Ini adalah tingkatan di mana sebagian besar orang terjebak. Ego dan identitas inilah yang menjadi penyebab drama, keruwetan hidup, kekhawatiran, kemarahan, dan pencarian validasi dari luar. Ini adalah bagian diri kita yang perlu terus-menerus disucikan, dibimbing, dan diselaraskan dengan kehendak Allah. Aku 4, jasad, tubuh fisik, wadah bagi roh dan jiwa. Aku 4 adalah jasad atau tubuh fisik kita. Ini adalah wadah sementara bagi ruh dan jiwa kita, alat yang diberikan Allah kepada kita untuk berkarya di dunia ini, untuk mengasihi dan melayani sesama, dan untuk menjadi bait Roh Kudus. Tubuh fisik kita bukanlah musuh, tetapi harus diperlakukan dengan hormat dan dijadikan sarana untuk memuliakan Allah. Kesimpulan,
Memahami 4 tingkatan diri ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita, dengan mendisiplinkan akal budi kita untuk berpikir daripada banyak pikiran, dengan membaca diri sendiri secara jujur, dan dengan mengenali di mana kita sering terjebak di tingkat aku 3, kita dapat berusaha untuk kembali ke aku 2 true self yang damai dan akhirnya bersatu dengan aku 1, Allah Bapa melalui Kristus. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kesadaran penuh, mencerminkan kasih dan hadirat Allah dalam setiap aspek keberadaan kita. Doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Hadir, Engkaulah sumber sejati dari segala keberadaan kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk mengenal diri kami lebih dalam. Bebaskanlah kami dari jebakan ego dan keruwetan emosi. Sadarkanlah kami akan percikan ilahi-Mu, aku 2 yang bersemayam dalam diri kami. Dan pimpinlah kami untuk senantiasa mencari persatuan dengan-Mu, aku 1. Jadikanlah tubuh fisik kami sebagai sarana untuk memuliakan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.